Saya sudah sering mendengar kabar tentang grup media besar di Jakarta yang terpaksa merumahkan ratusan wartawan dan karyawannya lagi, tentang media yang berhenti terbit, tentang para wartawan yang mencari lowongan pekerjaan di luar media. Kabar seperti ini sudah berapa kali saya dengar. Sebetulnya ada apa dengan industri media kita? Apakah kabar buruk ini merupakan imbas dari situasi ekonomi yang sedang sulit? Apakah karena persaingan di industri media yang semakin sengit? Atau seperti gosip yang saya dengar, akibat aktivitas politik pemiliknya? Kita bahas setelah ini ya. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pemilu, ternyata ada kabar tak sedap dari dunia media. Pengelola Media Indonesia Group, yaitu perusahaan yang menaungi antara lain Metro TV, Media Indonesia, dan Lampung Pos, dikabarkan sedang mengalami kesulitan bisnisnya. Akibatnya, manajemen terpaksa merumahkan ratusan karyawannya. Ada yang ditawari pensiun dini, ada yang kontraknya tidak diteruskan, dan seterusnya. Padahal tahun lalu, grup media yang didirikan oleh Surya Paloh ini juga sudah merumahkan ratusan karyawannya. Kita tahu bahwa Surya Paloh selain pengusaha adalah politisi senior dan pendiri Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Bang Surya, begitu ia biasa disapa, juga sponsor utama pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres tahun ini. Hasil perhitungan sementara KPU menunjukkan bahwa pasangan yang diusung Bang Surya ini tidak akan lolos. Sementara pasangan lawannya yaitu Prabowo Gibran diduga kuat akan menang satu putaran dan menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Cukup runyam kan situasinya? Nah, hasil pemilu inilah yang diduga berimbas kepada kelangsungan hidup jaringan bisnis Bang Surya. Yang kita tahu ada beberapa. Misalnya ada perusahaan tambang, ada catering, ada properti, dan media. Nah, salah satu jaringan bisnis yang paling terpukul adalah bisnis media milik Bang Surya. Tapi apakah dugaan ini benar? Tunggu dulu, kita cek fakta yang ini dulu. Bagi kita yang tinggal di Jakarta, mungkin hanya mendengar kabar tentang media sebesar Media Indonesia Group yang baru saja tadi kita bahas sedang mengalami kesulitan. Padahal ada kabar duka lain yang menyentak industri media di Yogyakarta. Pernah mendengar nama Harian Bernas? Ya, Harian Bernas adalah koran lokal yang terbit di Yogyakarta sejak tahun 1946. Dan di awal bulan Maret kemarin, harian ini menyatakan berhenti terbit. Bayangkan, ada koran yang sudah berusia 72 tahun, sudah melewati 3 masa orde pemerintahan, yaitu orde lamanya Soekarno, orde barunya Soeharto, dan orde reformasi. Akhirnya takluk juga dan harus mengibarkan bendera putih. Nah, kita mungkin menduga bahwa harian Bernas ini gugur karena tidak pindah ke media digital. Benarkah? Nah, jadi begini. Sebenarnya Bernas bukan koran cetak pertama yang berhenti terbit, meskipun sudah pindah ke media digital. Tahun lalu, Harian Republika dan Koran Sindu juga berhenti terbit, padahal mereka sudah pindah ke media digital. Sebelum itu
Ada puluhan media cetak lain yang juga berhenti terbit dengan alasan yang kurang lebih sama, yaitu anjloknya tiras atau oplah dan turunnya jumlah pembaca yang berakibat pada merosotnya penghasilan dari iklan. Mengapa tiras koran di Indonesia pada umumnya merosot? Jumlah pembaca turun dan pemasang iklannya berkurang. Ini pasti ada sesuatu. Nah, faktor yang pertama dan paling utama adalah akibat munculnya internet. Internet menjadi rumah baru bagi media yang membuat pembaca koran pindah ke media daring atau media online. Nah, akibat makin banyaknya orang yang mengkonsumsi berita dan informasi dari dunia online, maka otomatis permintaan konsumsi media cetak pun mengalami penurunan dan ujungnya menyebabkan penurunan sirkulasi dan pendapatan iklan. Berikutnya, faktor yang menentukan adalah biaya produksi dan distribusi cetak yang terlalu tinggi. Biaya yang tinggi ini sangat sulit dipertahankan, apalagi bagi media cetak kecil yang sumber dana dan manusianya sangat terbatas. Maka mau tidak mau, media cetak pun harus pindah ke dunia digital semua. Perubahan ini harus dilakukan, ya, mulai dari perubahan alatnya, ritme kerjanya, pola kerjanya, sampai juga tenaga kerjanya. Ini jelas tidak mudah, apalagi bagi media-media yang besar, karyawannya banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah media cetak yang pindah ke media digital itu jadi aman? Apakah media online yang bertaburan sejak kemunculan internet juga sanggup bersaing dan bertahan? Ternyata tidak. Masih ada ancaman lain, tantangan baru yang menghantui dunia digital. Apa itu? Nah, ini menarik nih. Yang pertama, ketatnya kompetisi media online yang jumlahnya mencapai lebih dari 40.000. Bayangkan jumlah media online di Indonesia itu jumlahnya banyak sekali. Yang kedua adalah perubahan perilaku pembaca berita yang hanya membaca berita tanpa perlu datang ke situs media pembuatnya. Ini jadi masalah ini karena memengaruhi traffic. Lalu bagaimana mereka bertahan? Kita bahas di episode berikutnya. Taufik.